Terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita pertengkaran dalam rumah tangga. Mas Bayu bikin tempe maunya kotak, istrinya panjang. Itu masalah perut soalnya Pak Ustadz. Iya. Biasanya kalau kita mau belajar itu, kita dengan orang lain yang menurut kita itu kedudukannya lebih dari kita, biasanya ada rasa hormat, biasanya. Dan dengan adanya rasa hormat inilah kita senantiasa, kata-kata dari orang tersebut kepada kita yang mau tidak enak, itu tetap biasa aja menurut kita. Nah, cuma kita nggak pernah akan sadar bahwasanya di dalam rumah tangga itu sebenarnya mirip-mirip aja dengan kehidupan di luar. Cuma kalau kita itu susah sekali untuk menghormat pada pasangan, itu sangat susah biasanya. Ada orang yang bisa menghormat pasangannya, ada orang yang tidak bisa menghormat pasangannya. Karena ada keinginan, ada ego yang harus dia lakukan kepada pasangannya. Entah itu suami pada istri atau istri pada suami. Keinginan itu banyak sekali, ya. Masalah yang sangat pelik biasanya masalah ekonomi, itu banyak sekali. Jadi pada saat pandemi sekarang ini, perceraian itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi ketemunya dia lagi soalnya Pak Ustadz. Iya, jadi susah cari duit, pada butuh duit, si pasangannya juga nggak sabaran, ya sudah selesai. Tapi ya itu ujian yang harus dihadapi. Jadi sebenarnya pertengkaran dalam rumah tangga itu, kalau memang kita itu mau belajar, insya Allah itu bisa kita redam. Insya Allah ya, insya Allah. Tapi ini bagi orang-orang yang memang paham tentang masalah agama. Bagi orang yang agama itu hanya cuma sekedar lewat aja, hanya cuma sholat aja, biasanya belum memahami bahwa kehidupan ibadah itu nggak cuma hanya sholat, tidak hanya cuma sholat atau berpuasa di bulan Ramadan, enggak, tapi juga banyak sekali termasuk muamalah yang lain, yaitu mengelola rumah tangga, ya. Yang harus kita ketahui, kita sadari adalah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi kita harus paham bahwa sholat itu harus lillahi ta'ala, kemudian beribadah yang lain harus karena Allah, lillahi ta'ala. Hidup kita sampai kematian kita pun harus karena Allah. Bagaimana? Pernikahan itu harus lillahi ta'ala, sehingga kita ada rasa hormat kepada pasangan kita. Jangan ada kebosanan. Kebosanan itu biasanya ada hal yang menjadikan seseorang itu ya cemburu, ya ada pandangan lain. Banyak sekali itu. Dan itu godaan yang harus kita pelajari dan kita belajar untuk tidak. Pasangan kita yang memang keluarga harus kita bina beneran. Kita menyelesaikan satu istri dengan beberapa anak aja susah, ya. Yang harus kita sadari adalah keluarga kita urus dengan baik-baik. Jangan sampai ada pertengkaran. Qu anfusakum wa alikum naro. Kunci itu satu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kunci itu dulu. Berarti kita belajar untuk jangan sampai kita itu tidak disukai oleh Allah. Allah murka, itu jangan. Yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Nah, kalau dengan istri atau dengan suami, hormati istri, hormati suami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya nggak usah diceritakan, tapi kekurangannya itulah yang harus kita lihat. Sehingga kita mau menerima karena Allah, ikhlas karena memang awalnya memang menikah karena Allah, cobalah jangan yang aneh-aneh. Dulunya biasa, kemudian dapat rezeki, kemudian jadi luar biasa hartanya, habis itu istrinya ditinggal. Jangan ya, jangan ditinggal, kecuali istrinya memang ditinggal. Maksudnya ditinggal itu ya lagi kemana, toilet atau lagi Intinya adalah jangan sampai ada pertengkaran. Kalau bilang pertengkaran itu bumbu, menurut saya pertengkaran tidak bumbu. Pertengkaran itu bisa merusak iman kita. Ingat, pertengkaran apapun itu bisa merusak iman kita. Jangan bilang pertengkaran itu bumbu. Kalau ada yang bilang bumbu, silahkan samakan dengan garam, dengan lada. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran, ya. Kalau bisa belajar untuk tidak bertengkaran, saling hormat karena Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Allahu a'lam.